pemilu harus menjadi satu penentu bagi kita untuk memilih pemimpin berdasarkan nurani itu. Nurani itu berasal dari nur cahaya, Roger Williams menyebutnya sebagai holy light, cahaya suci. Karena itu kita harus mengajak masyarakat untuk tidak tertipu daya dengan bansos, dengan politik uang, dengan iming-iming kekuasaan. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi, namun sebelumnya kita akan lihat hasil jajak pendapat sederhana yang dilakukan melalui media sosial mengenai apakah pemilu dapat memperbaiki kondisi bangsa. 74% mengatakan iya, pemilu dapat memperbaiki kondisi bangsa, yang mengatakan tidak 26%. Saya ke Prof. Asep terlebih dahulu. Ini kalau melihat dari hasil polling, dominan mengatakan iya, pemilu dapat memperbaiki kondisi bangsa. Artinya masyarakat ini masih percaya proses demokrasi berperan penting dalam perjalanan kebangsaan kita. Nah, apa prasyarat agar hasilnya ini sesuai dengan harapan? Ya, tentu hasil ini ke depan kita harapkan adanya suatu para politisi atau penegak hukum yang memang terpilih ataupun menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan profesionalisme. Nah, itu yang pertama. Kalau kita menempatkan ataupun hasil pemilu ini kemudian terjadi dalam konteks transaksional, ini juga yang menjadi berbahaya, sehingga hasil pemilu hanya dijadikan sebagai barter, sehingga mereka-mereka yang akhirnya berinvestasi kemudian mengumpulkan kembali untuk sesuatu yang akhirnya merugikan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ini harus ada kontrol ya dari masyarakat itu sendiri. Kita sebagai pemilih, sebagai voters di masyarakat, yaitu masyarakat sipil yang harus berani mengontrol dan juga mengkritisi adanya suatu fakta integritas tentunya bagi mereka-mereka yang akan menduduki di dalam jabatan-jabatan, karena mereka yang akan melakukan suatu pelaksanaan pemerintahan ini. Jika itu kita bebaskan saja, serahkan saja kepada para politisi atau mereka yang menang di dalam kontestasi demokrasi ini akan menjadi berbahaya. Sehingga kita hanya menyerahkan sesuatu, padahal kita sudah terlibat atau berpartisipasi di dalam demokrasi, tapi setelah itu yang berpesta akhirnya mereka-mereka yang punya kepentingan. Dan ini harus selalu kita kontrol. Itu kira-kira poin. Oke, baik. Mas Imam, ada tanggapannya? Ya, saya sepakat dengan Prof. Asep. Apakah pemilu bisa memperbaiki kondisi bangsa? Iya, jika memang mandat politik itu tidak sekedar terjadi di bilik suara. Karena kita tahu bahwa masa yang akan mendukung calon legislatif ataupun presiden itu tentu banyak sekali dan dengan keragaman kepentingan dan keragaman latar belakang konteks aspirasi, memang sudah saatnya bahwa mandat itu juga berlanjut dengan kontrak-kontrak politik yang sebenarnya juga transaksional, tapi transaksional yang juga jelas. Dalam artian transaksional bukan dapatkan uang seperti money politics atau apapun seperti bansos gitu ya, tapi bahwa saya memilih Anda karena Anda akan berjanji mengeluarkan kebijakan yang akan mendukung aspirasi saya sebagai kelompok nelayan misalnya, aspirasi saya sebagai kelompok minoritas, aspirasi saya sebagai kelompok usaha menengah yang terus terpinggirkan dalam konteks kebijakan-kebijakan yang lebih pro impor misalnya. Ya, selama calon legislatif dan pemimpin itu bisa memberikan kontrak yang jelas dengan prinsip dan nilai-nilai yang clear dalam konteks prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai Pancasila yang kita diskusikan tadi, saya pikir pemilu akan punya harapan. Namun apabila masyarakat sipil sendiri, organisasi masyarakat sipil atau kelompok kepentingan ataupun basis massa yang sebetulnya menjadi basis konstituen pemilih tidak melakukan itu, saya ragu bahwa kemudian pemilu akan bisa memberikan perbaikan kondisi yang bisa mencakup untuk semua. Oke. Mungkin seperti itu. Oke, Pak Sukidi, apakah punya pandangan berbeda atau memiliki optimisme yang sama dengan hasil responden tadi? Syarat utama tentu saja aspek netralitas itu. Oke. Netralitas itu betul-betul harus ditegakkan, tidak sekedar dalam retorika politik, tapi betul-betul dijawantahkan dalam tindakan, dalam penyelenggaraan pemilu yang memang memenuhi asas jujur, adil, dan rahasia itu sendiri. Karena
prinsip dasar ini harus ditegakkan untuk menjamin bahwa pemilu itu memperoleh legitimasi politik yang tinggi. Legitimasi politik inilah yang menjadi barometer kepercayaan bukan hanya di kalangan domestik, tapi juga internasional. Itu pertama. Yang kedua adalah pemilu harus menjadi satu penentu bagi kita untuk memilih pemimpin berdasarkan nurani itu. Nurani itu berasal dari nur cahaya, Roger Williams menyebutnya sebagai holy light, cahaya suci. Karena itu kita harus mengajak masyarakat untuk tidak tertipu daya dengan bansos, dengan politik uang, dengan iming-iming kekuasaan. Tetapi satu-satunya standar yang dipakai oleh warga, oleh rakyat untuk memilih pemimpin adalah semata-mata berdasarkan nurani itu. Karena itu mintalah fatwa kepada nurani agar nurani membimbing kita kepada jalan kebenaran dan jalan kesucian. Hanya dengan itu kita menjadi bangsa yang punya nilai dan martabat yang luhur. Tanpa itu kita menjadi bangsa yang korup, bangsa yang gemar untuk melakukan satu kemunafikan, dan bangsa yang selalu bangga di atas derita dan penderitaan rakyat yang semakin meluas. Oke, baik, saya akan kembali ke Mas Imam. Tadi Prof. Asep sempat menyebutkan mengenai jumlah angka generasi Z, generasi milenial, artinya ini generasi muda yang dalam pemilu kali ini menjadi suara penentu dalam pemilu. Nah, pandangan Anda menilai generasi ini generasi yang pragmatis, generasi kritis terhadap berbagai persoalan menyangkut penyelenggaraan negara itu sendiri, Mas Imam? Betul. Ya, saya dididik di antropologi untuk melihat keragaman ya. Jadi kalau kita bicara anak muda, kita mungkin sedikit melihat kemungkinan keragaman aspirasi dan latar belakang sosial. Ini akan sangat menentukan. Ada beberapa yang cukup mengindikasikan itu adalah bahwa kemunculan persinggungan antara anak muda dengan politik di masa terakhir ini kan adalah bagaimana kemudian bagaimana media sosial memfasilitasi aspirasi anak muda dengan exposure politics, karena media sosial sekarang berperan dalam konteks mobilisasi kampanye, dan itu terlihat bahwa komunitas konsumen atau fandom itu sekarang menjadi basis yang begitu kuat. Tapi jangan lupa juga banyak juga anak muda yang juga sekarang mungkin juga memiliki basis yang cukup kuat setidaknya di media sosial, jika kita lihat media sosial sebagai kanal memunculkan exposure aspirasi anak muda, yaitu gerakan-gerakan muda yang dekat sekali dengan gerakan sosial dan lingkungan. Dan ini juga cukup besar, dan itu juga memiliki persinggungan dengan kelompok fandom konsumen tadi, setidaknya dalam riset saya waktu tahun 2019 mengenai Omnibus Law. Nah, ini akan menjadi kunci, dan saya pikir aspirasinya mungkin saya ragu bahwa anak muda itu akan semuanya pragmatis, atau anak muda hanya akan mengedepankan sisi yang lebih menyentuh aspek-aspek yang sifatnya perasaan ataupun hal-hal yang sifatnya branding, pencitraan dari sosok-sosok yang akan dipilih gitu ya. Tapi mereka juga sadar bahwa ada prinsip-prinsip. Jangan lupa anak muda yang menjadi segmen paling besar dalam pemilu ini, baik milenial maupun Gen Z, adalah generasi yang mungkin terpaparnya dengan komparasi politik di dunia itu mungkin jauh lebih besar ketimbang generasi di angkatan di atasnya. Jadi kalau itu bisa terlihat dari beberapa fandom yang kita duga sangat apolitis, ternyata juga memiliki pengetahuan yang cukup besar mengenai komparasi politik dan aspirasinya mengenai politik. Jadi itu bisa terlihat, dan bisa jadi itu mencakup berbagai spektrum anak muda ya. Anak muda di pedesaan tentu akan berbeda dengan anak muda di perkotaan, dan dalam spektrum kedekatan ideologi juga akan berbeda. Jadi saya pikir saya optimis tidak sekedar bahwa pragmatisme yang dirujuk ke anak muda hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya untuk dia di saat ini sebagai anak muda, tapi juga punya pikiran mengenai masa depan. Oke, baik. Sebelum kembali ke Pak Sukidi, saya tanggapan dari Prof. Asep seperti apa dari pernyataan Mas Imam? Saya ingin menambahkan terkait dengan konteks anak muda ini. Kita punya harapan banyak kepada mereka. Saya sebagai dosen, sebagai rektor melihat bagaimana daya kritis ya para mahasiswa dan juga generasi Z dan generasi milenial ini. Tentu mereka yang saya lihat
punya akses kepada media, mereka juga kreatif, punya himpunan asosiasi, dan mereka juga lebih, kalau saya lihat dalam konteks diskusi-diskusi, mereka juga melihat apa yang bisa memberikan perhatian kepada mereka, kebutuhan mereka. Nah, maka itu bagi saya juga jangan diabaikan juga oleh para kontestan politik ini. Mereka ini adalah jangan dianggap pragmatis yang sampai disampaikan tadi. Mereka juga punya daya kritis. Dan yang lebih penting lagi, mereka punya inovasi-inovasi di dalam konteks bagaimana masyarakat, bagaimana pengembangan sosial dan sebagainya. Dan tentu kita sebagai pendidik selalu memberikan literasi terhadap bagaimana negara ini dan bagaimana konteks sosial ini sehingga menjadi bagian penting. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan tadi, tentu orang tua yang saya ingin menyampaikan kembali bahwa harus adanya suatu pendampingan kepada mereka juga, karena dalam arti generasi orang tua yang disebut mungkin baby boom mungkin ya, karena umum 40-an 50-an, sementara ini adalah generasi Z, generasi milenial yang cara berpikirnya adalah sudah dunia, sudah global, dan mereka wawasannya ataupun akses kepada informasi di dunia luar juga sangat begitu berkembang. Maka saya masih optimis kepada mereka dalam konteks bagaimana demokrasi ini ada di kalangan mereka, tapi bagaimanapun kita sebagai generasi baby boom harus memberikan role model, contoh kepada mereka. Jangan sampai kita berikan picture ataupun fitur-fitur yang mencederai pikiran mereka. Itu kira-kira. Oke, baik Pak Sukidi, berbicara mengenai kemampuan untuk berpikir kritis. Apakah persoalan kebangsaan ini terlalu rumit untuk kemudian dipahami oleh masyarakat umum dari berbagai lapisan sosial? Ya, pada tahun 1963 Martin Luther King Jr. memberikan satu pidato di Washington DC tentang I have dream. Saya punya mimpi. Saya kira perlu menghidupkan satu mimpi bersama. That we have dream, dan kita punya mimpi. Suatu hari Republik ini ditentukan bukan karena status sosial dari anak-anak Indonesia, tetapi oleh karakternya. Karena itu, karakter itulah yang akan menentukan kemajuan satu bangsa. Dan spirit yang selalu kita gaungkan ke depan adalah spirit kesetaraan itu sendiri. Anak-anak Indonesia, bahwa kelak mereka akan hidup di satu Republik Indonesia, di mana mereka tidak dinilai dari status sosial. Mau anak petani, mau anak presiden, mereka adalah sama. Tapi ditentukan oleh karakternya. Karakter untuk selalu bersikap, pertama menjaga integritas, bersikap jujur, bersikap adil, menghargai sesama sebagai anak bangsa. Saya kira nilai-nilai ini yang hilang dari Republik ini. Republik ini harus kembali ditegakkan dengan spirit integritas, dengan spirit kejujuran, dengan spirit kesetaraan, dan itu harus selalu kita gaungkan. Kenapa? Karena kemajuan satu bangsa ditentukan pada nilai-nilai yang mengikat kita sebagai satu bangsa. Nah, nilai-nilai inilah yang mulai mengalami erosi, mengalami kemunduran, mengalami kemerosotan, dan karena itu kita harus kembali pada nilai yang mengikat kita sebagai bangsa. Dan bangsa itu ditentukan oleh karakternya. Karena itu pesan Bung Karno, bangunlah pendidikan karakter, karena karakter itulah yang menjadi kemajuan satu bangsa. Oke, baik, kita akan kembali melanjutkan diskusi, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.